PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai si alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro. Halo, selamat malam Sobat Trader. Selamat datang kembali di acara webinar kita pada malam hari ini. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Sobat Trader semua. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Sobat Trader yang sudah bersedia hadir di acara webinar kita pada malam hari ini yang terjalin atas kerjasama antara Forex Simpro Community bersama PT Java Global Futures. Perkenalkan, kembali saya di sini, Denny dari Java Global Futures yang akan membantu Anda acara webinar ini dan nantinya akan menemani Bapak Ibu Sobat Trader semua. Webinar kita kali ini akan dibawakan oleh Bapak Michael Yudi dengan tema ini, saya lihat temanya cukup unik ya. Pola ini selalu berulang di market. Begitu ya Pak Yudi ya? Ya, benar Pak Denny. Siap. Oke Pak. Ya, acara webinar ini akan berlangsung kurang lebih selama 50 menit dengan durasi 20 hingga 25 menit pertama pemaparan materi oleh Pak Michael Yudi. Selanjutnya dengan sesi tanya jawab juga selama kurang lebih 25 menit. Dan untuk Sobat Trader, selama materi disampaikan, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan, Sobat Trader bisa menuliskan pertanyaan Sobat Trader semua di kolom chat atau di kolom komentar ya, dan nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Atau mungkin juga Sobat Trader bisa mengajukan pertanyaan langsung dengan mengklik tombol unmute dan menanyakan langsung ke Pak Yudi. Baik, sebelumnya kami informasikan juga ini untuk Sobat Trader semua, jika Sobat Trader ingin mendapatkan informasi seputar sinyal trading harian, Sobat Trader dapat bergabung di grup Telegram Forex Simpro Community. Caranya, Sobat Trader bisa menanyakan ke tim kami yang membawa Sobat Trader semua di acara webinar ini. Dan untuk
sinyal trading yang lebih komprehensif lagi, Sobat Trader bisa bergabung di grup Telegram Premium Foreximpro Community. Caranya sangat mudah, Sobat Trader hanya perlu mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures. Jadi nanti Sobat Trader akan diarahkan untuk bergabung di grup Telegram Premium tersebut. Ya pastinya Sobat Trader juga harus deposit juga. Baik, sepertinya Pak Yudi, kita tidak perlu berlama-lama lagi Pak ya. Ya, Kita bisa mulai acara webinar kita pada malam hari ini. Baik, untuk Pak Yudi, kami persilahkan Pak. ya. Terima kasih Pak Denny. Ya, judulnya pola ini selalu berulang di market. Ya, sebenarnya judulnya dibalik-balik aja. Judul ya namanya pola yang selalu berulang, ya itu kalau di trading itu namanya adalah chart pattern ya. Jadi berulang-ulang ya. Jadi chart pattern itu ya pola chart, dia bentuk pergerakan harga yang berulang ya, senantiasa berulang. Ya bisa sebagai sinyal continuous atau reversal gitu ya. Nah, ini Sobat Trader di sini apakah sudah lama tahu tentang trading ya atau belum, ya boleh saja ditaruh aja di kolom komentar ya. Ya saya pemula, saya sudah 2 tahun, 3 tahun gitu. Atau berapa lama lah sudah kenal tentang trading. Ya boleh ditaruh di kolom chat ya, Sobat Trader, Bapak Ibu semua. Ya, saya sudah kenal trading forex, gold atau oil sudah 7 tahun, 8 tahun, atau 20 tahun ya. Boleh aja ditaruh di kolom chat ya. Silakan. Jadi kita mau bahas tentang pola ini selalu berulang di market. Ya, jadi chart pattern ya, namanya chart pattern. Jadi banyak chart pattern itu, pola-pola di market yang kita bisa pakai sebagai indikasi ya, sinyal lah gitu untuk dia cenderung naik atau cenderung turun ya, atau dia itu lanjut, misalkan tren turun dia lanjut turun ya, continuous, atau dia balik ya, berbalik atau reversal ya, pembalikan ya. Nah itu ada banyak chart pattern yang ada. Itu kalau kita pelajari satu persatu ya akan lama ya, tapi saya kasih contoh atau lihatkan itu beberapa ya, contohnya saya kasih lihat saja langsung. Misalkan chart pattern seperti ini. Nah ini pola-polanya dalam bentuk image ya, saya kasih lihat image. Oke, dulu. Oke, foto show, bentar ya, foto. Oke, udah ada yang jawab Pak Denny? Ya. Berapa lama? Aku belum lihat chatnya. Belum ada ini Pak. Belum ya? Atau udah lama semua ya? Belum ada yang jawab. Belum jawab. Malu-malu Pak. Oh, mungkin malu-malu. Iya. Oke, jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu ya, Sobat Trader semua. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Oke, kita lanjut ke ini, saya mau share-nya ini. Kemudian kita share tuh ya. Share-nya muncul. Pattern atau Windows saja saya kasih. Windows. Bentar ya. Ini muncul. Fotos. Misalnya dulu ya. File. Kamera. Maaf. Saya salah. Kok muncul ya kalau fotos, maaf ya. Salah teknis. Gampangnya langsung di chat aja ya. Gitu.
Oh, ini dia nih munculnya. Oke, siap. Ini dia. Chart Oke. pattern. Ya, ini contoh-contoh chart pattern ya. Kita gedekan, kelihatan ya gedenya ya. Ini Ya, chart kelihatan. pattern ya. Di sini ada reversal pattern, ada continuous pattern, ada bilateral patterns. Ya, jadi ini pola-pola yang ya berulang-ulang ya, namanya pattern ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Contohnya misalkan ini double top. Ya, double top. Sini ada double top. Ini dia dari harga dari bawah, dia naik, kemudian dia turun lagi, naik, kena puncak yang sebelumnya, ya. Jadi top itu kan puncak ya. Jadi dia kena puncak sebelumnya, dia mantul kembali ke bawah. Ini namanya double top. Nah, ini pola reversal ya. Kemudian ada head and shoulder. Ya, ini mirip ini ada kepalanya, ini bahunya. Ya, dia naik, turun, ketahan di sini, naik bentuk kepala, kemudian ini boleh di stop apa nih, stop yang tidak bisa dicoret-coret apa nih, disilang, pause, di stop, disable animation. Oke. Disable. Ya, oke, ini head and shoulder. Kemudian ini ada rising wedge, ya ini cukup banyak pola-pola ini, pattern ini. Ini rising wedge seperti ini, dia dari bawah naik ke atas, turun, ketahan, dia bentuk semakin mengecil, kemudian ketika dia nanti break support trend line ini garis merah namanya trend line. Nah, ini support, kalau di bawah dia support, dia break, nah itu siap-siap untuk open sell gitu ya. Kalau yang tadi contohnya sepertinya juga open sell di sini ya. Misalkan dia di sini break neckline-nya, yang bawahnya dia open sell. Kemudian kalau yang head and shoulder juga dia break neckline-nya, dia open sell di sini di bawahnya. Kemudian ada namanya double bottom, kebalikannya dari double top. Sini dia dari atas ya turun ke bawah, kemudian dia naik kembali, turun. Nah, di sinilah dia ketahan di level lembah bottom ya, yang paling bawah. Jadi double. Jadi ini lembah pertama, lembah kedua, jadi double bottom. Ya, ini dia cenderung naik lagi. Nah, dia entry-nya ketika dia break neckline ini. Oke. Kita pakai ini ya. Nah, ini gedenya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Oke. Kemudian ada lagi namanya kebalikan tadi double top adalah double bottom. Ada lagi namanya inverse head and shoulder. Ini kebalikannya daripada tadi head and shoulder. Dia di bawah tapi dia dari atas turun ke bawah. Naik ketahan di sini, turun bentuk kepala, ini tadinya bahu, ini kepalanya di bawah, kemudian naik, turun lagi bentuk bahu yang sebelahnya, dan kalau dia break neckline ini, dia open entry ya, buy, ya, targetnya di atasnya, oke. Kemudian kebalikannya dari rising wedge ada falling wedge. Nah, ini contohnya dia dari atas ke bawah, dia bentuk pola seperti ini, nanti kita tarik atasnya itu kan resistance trend line, bawahnya support trend line. Kalau dia break resistance trend line, kita bisa entry buy ya, stop lossnya di bawah low sebelumnya. Nah, ini contoh reversal pattern ya, jadi dia berbalik. Nah, contoh continuous pattern, jadi lanjut ya, dia lanjut. Misalkan dia kalau seperti ini, dia dari bawah kan naik ke atas, turun, bentuk pola seperti ini ya, kita tarik resistance trend line-nya, kemudian kita tarik support trend line-nya, kemudian kita pasang ketika dia break resistance trend line. Jadi kita buy di atasnya sini ya. Stop loss-nya di bawah low sebelumnya. Ini contoh continuous. Jadi dari memang dia naik ya, dia lanjut naik. Nah, jadi continuation ya, lanjut gitu ya. Dari naik dia sempat
sempat bergerak terbatas di sini, dia break lagi naik ke atas, ya continuous. Oke, kemudian ada bullish rectangle, nah seperti ini. Jadi dari bawah naik ke bentuk sini, ya ini seperti konsolidasi, ya bergerak terbatas, ya. Kemudian dia break resistance trend line, dia entry di sini, ya. Stop lossnya di bawah support, maksudnya di bawah low sebelumnya. Ini contoh continuous pattern juga bullish rectangle. Jadi dia dari bawah naik, ketahan, bergerak ke batas, dia break lagi. Ya, ini salah satu continuation pattern. Kemudian ada bullish pennant seperti ini. Jadi dari bawah naik, bentuk ya seperti ini, ya. Mirip segitiga seperti ini, dia bergerak, dia break lagi resistance trend line. Ya, jadi tetap harus digaris trend line-nya, ya, ada resistennya atas, bawahnya supportnya. Ketika dia break, entry buy, ya stop loss di bawah low sebelumnya. Oke, kemudian ada pola lain namanya rising wedge, ya tadi kan falling wedge. Ya, kalau falling wedge kan fall itu jatuh ya ke bawah lah, gitu ya. Kalau rising ya naik dia. Jadi oke, kita lihat di sini polanya kan dia dari atas ke bawah, kemudian dia bergerak ke batas sini, kita tarik resisten trend line-nya, support trend line-nya, dia breakdown, kita entry sell di bawah, stop loss di atas high. Kemudian bearish rectangle, ya hampir sama kayak bullish, kebalikannya bullish rectangle, ya. Kemudian ini dari atas turun ke bawah, bentuk begini, naik turun terbatas. Di sini kita tarik resisten trend line-nya, support trend line-nya. Kalau dia break, kita sell di entry, ya, stop loss-nya di atasnya high sebelumnya. Kemudian ada bearish pennant seperti ini. Kalau dia turun, kemudian dia bentuk pola seperti ini, kita tarik resisten trend line-nya, support trend line-nya. Ketika dia break, kita entry sell, ya, entry sell, stop loss di atasnya high sebelumnya, target profit di bawahnya. Ini contoh continuation pattern, ya. Kemudian ada bilateral pattern, ya, maksudnya bilateral itu ya kekuatan jual beli hampir sama kuat gitulah, hampir sama-sama, ya, buyer sama seller hampir sama-sama kuat, ya. Oke, kalau contoh seperti ini dia lebih ke bentuk-bentuk segitiga gitu, ya. Ya, dia dari bawah gini, ini ascending triangle. Bedanya sama yang atas itu, ini atasnya itu rata, ya, rata. Ya, di bawahnya dia semakin naik. Ini ascending triangle. Jadi misalnya dari bawah naik ke atas, turun, dia ketahan di level resisten trend line ini, tertahan, tapi dia ke bawahnya semakin berkurang, ya. Jadi sebenarnya ini kalau dari pola ini kita lihat bahwa tekanan sellernya semakin berkurang, ya, karena sellernya tadinya bisa pukul ke bawah agak jauh, tapi semakin dekat, jadi kekuatan sellernya semakin lemah. Jadi cenderung kalau kita break resisten trend line ini, ya, kita bisa buy, ya, karena itu berarti kekuatan buyer-nya lebih kuat, kita bisa ambil open buy. Kemudian ini descending triangle, ya, kita lihat dari atas turun ke bawah. Descending triangle bedanya adalah ini yang bawahnya yang rata, ya, yang atasnya semakin turun, ya. Jadi ini kalau kita lihat seperti ini polanya, kita bisa lihat. Jadi bukan hanya sekedar bentuknya, tapi dari pergerakannya kita bisa lihat sebenarnya sentimen pasarnya kenapa begini, ya. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi kalau dia seperti ini, kekuatan sellernya kuat, gitu, ya. Tapi kemudian dilawan sama buyer, dia naik cukup jauh di bawah naiknya. Kemudian dia turun lagi, ya, dibanting lagi oleh seller. Tapi kemudian buyer-nya cuma bisa naikin sampai sekian, lebih rendah daripada sebelumnya, ya. Terus turun lagi, dibanting sama seller, dinaikin lagi, tapi juga semakin rendah lagi kenaikannya, ya, tidak kuat seperti sebelumnya. Semakin lemah, jadi kekuatan buyer-nya semakin lemah. Kalau dia break supportnya ini, kita bisa sell, ya, sell. Oke, stop loss di atas high sebelumnya, TP-nya bisa kita lihat lagi nanti di bawahnya. Oke, kemudian ada namanya symmetrical triangle.
Ya, ini kita lihat di sini dia sama-sama miring ya. Kalau tadi kan ini atasnya rata, kalau ascending triangle atasnya rata, kalau descending triangle bawahnya rata, kalau symmetrical triangle dia sama-sama miring ya. Ini contoh kalau gini kita lihat dari bawah dia naik ya, kemudian dia turun. Ya, ini kekuatan buyer sama seller hampir sama kuat karena dia bergeraknya semakin mengecil, dua-duanya sama-sama melemah ya. Nah, ini biasanya ini menunggu buyer sama seller menunggu kepastian. Ya, misalkan ada mau dirilis mungkin berita yang high impact ya, data penting ya, misalkan non farm payroll gitu ya, atau data retail sales ya yang high impact yang dampaknya besar biasanya terhadap pergerakan harga. Jadi dia seringkali seperti ini. Ya terulang terus nih seperti ini kalau biasanya sebelum berita penting dirilis ya. Ini bentuknya symmetrical triangle. Ini paling sering kelihatan seperti ini ya. Kalau mau berita penting dirilis, symmetrical triangle. Nah, ini kalau ini kita bisa peluangnya kita lihat ketika dia break ya, salah satu break up naik atau break down turun. Kalau dia break up dia break resistance trend line di atas, ya kita siap-siap untuk open buy ya, open buy di atas. Oke. Jadi lebih ke buy ketika dia langsung kita masuk pasar atau buy stop. Kita udah setting setelan untuk kalau dia sampai level tersebut otomatis buy-nya terliquid ya, buy langsung open gitu ya. Kalau dia breakdown kita bisa open sell ya, karena cenderung berarti kekuatan sellernya lebih kuat ketika dia menembus batasan bawahnya ya, berarti kekuatan seller lebih kuat ya. Dari tadi yang melemah, baik seller sama buyer melemah sama-sama, ketika dia break salah satu ya, dia break supportnya itu berarti sellernya lebih kuat. Kalau dia break resistennya berarti buyersnya lebih kuat, seperti itu. Ini seringkali terjadi ya di pergerakan pasar ya, baik forex, gold atau oil ya. Ini kita bisa lihat nanti di chart. Seringkali terjadi ketika mau rilis data penting ya. Contohnya non-farm payroll dari Amerika atau data retail sales ya, atau suku bunga mau dirilis gitu ya. Nah, ini seringkali terjadi. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini yang sering kali muncul aja ya, masih banyak pattern yang lain, tapi kurang lebih seperti ini yang akan kita bahas ya. Jadi Sobat Trader kalau ada yang mau ditanyakan seputar ini bisa ditanyakan. Oke, kita lihat langsung ke chartnya berarti ya, ke chartnya. Kita buka di chartnya MetaTrader. Oke, kita lihat di chart. Misalkan tuh ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan seputar yang tadi kita bahas. Sobat Trader, silakan. Ya, untuk sobat trader yang ingin bertanya atau mungkin ada yang kurang paham atau mungkin belum memahaminya, sobat trader jangan sungkan untuk menanyakannya ke Pak Michael Yudi. Ya, mungkin bisa dilanjut aja Pak Yudi, mungkin bisa sekalian sambil berjalan. Iya. Banyak yang sudah paham semua mungkin. Sepertinya sudah paham, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan kalau memang ada contohnya seperti ini ya, kita lihat. Misalkan ini contoh yang sering kali terjadi itu di pola-pola seperti tadi symmetrical triangle. Oke, tapi dari pola-pola itu memang kita tetap lebih baik kita menunggu ada konfirmasinya ketika dia closing candle di atas level high sebelumnya atau di bawah level low sebelumnya. Jadi lebih baik dikonfirmasi. Oke, nah ini kalau kita lihat seperti ini pola apa nih, Sobat Trader? Jadi kalau kita garis nih, kita garis tebelinnya. Tebelin aja. Oke.
Oke, ada yang boleh jawab? Silakan. Silakan Sobat Tera kalau dia mau boleh jawab. Ini pola apa nih? Mirip yang mana? Oke. Ada yang jawab Pak Dedi? Belum ada yang jawab, Pak. Belum ada yang jawab. Tapi agak mirip itu, Pak ya. Bearish pennant ya. Iya betul. Ya, bearish pennant. Ya tapi sebenarnya mirip-mirip juga kalau di mirip-miripin bisa aja jadi apa namanya symmetrical triangle seperti itu ya. Iya. Bisa aja. Jadi mirip-mirip memang pola-pola itu. Tapi ini lebih ke bearish pennant memang. Kalau dia dari atas kan turun ke bawah ya kuat itu mirip ke bearish pennant kita yang tadi kita lihat tadi. Contohnya yang ini. Bearish pennant. Share. Nah ini. Nah ini ya. Yang ini ya. Iya, itu dia, Pak. Oke, jadi kalau gini berarti kita siap-siap untuk posisi open sell ya. Entry ketika dia break down support trend line. Jadi kalau kita lihat contohnya ya kita bisa kita siap-siap untuk open sell. Kita buka di MetaTrader-nya. Nah, ini. Jadi kita siap-siap untuk open sell ketika dia breakdown ya. Ini kan kita sudah garis support trend line-nya yang bawah. Jadi kalau dia breakdown ya, apalagi kalau dia juga udah break secara support yang mendatarnya gitu ya, level low sebelumnya ini, itu kita bisa untuk open sell ya. Misalnya kita tambahin lagi nih ya, selain ini kita tipisin dulu. Kita tipisin. Ya misalkan ini kan gini. Ini gini. Ya. Bisa juga kita bawanya yang supportnya seperti ini ya. Di level low sebelumnya ini. Misalkan low ini di level 12207. 12207 kita tanda ini. 12207. 12207. Gedein. Nah, nih. 12207. Nah, kita bisa tandain seperti ini ya, Sobat Trader. Jadi jangan kita cuman lihat begitu kemudian kita kira-kira, tapi lebih baik digarisin aja ya, digarisin aja. Ya kita bisa pasin 2207 ya, garisnya dipasin. Nah, seperti ini kalau kita gedein ya, seperti ini ya. Nah, kalau dia sudah break support trend line, apalagi juga break yang low sebelumnya, closing candle di bawah 1.12207, misalkan dia nanti closing candle-nya di 12206, nah kita bisa ambil open sell, Sobat Trader ya. Jadi kita bisa ambil open sell. Ketika nanti closing candle di 12207 ya. Nah, contoh misalkan kayak seperti ini sebelumnya, ini kan kita jangan ambil open sell di sini nih. Misalkan seperti ini, saya geser aja ya. Ini contoh misalkan, kalau kita berdasarkan yang sebelumnya seperti ini, ya. Misalkan saya gedein, ya. Nah, ini kan di yang sebelumnya ini ya. Ini kan kalau belum ada nih. Nah, ini saya geser. Nah, ini kalau belum ada. Nah, kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita ini berdasarkan nih low 12265, 12265 ini 12265. Misalkan kita lihat nih harga sudah di bawah 12265. Sudah di bawah ya, sudah di bawah 12265. Kita langsung open sell. Jangan ya, karena kita lihat bahwa dia masih closing candle-nya di atas 12265. Ya, contohnya seperti ini. Nah, nih dia kan sudah nembus di bawahnya. Tapi dia naik lagi ya. Nah, nanti kena stop loss duluan gitu ya. Kalau dikecil di H4 ya, kita kecil di H4. Kita kecil di H4 atau di H1 ini. Nah, seperti ini. Dia jadinya nih. Ini kan yang 2265-nya.
Ya, kalau misalkan dia naik kan, turun ya, kita nunggu kalau dia sudah ke bawah di bawahnya 2265, kita open sell di sini, jangan ya. Makanya saya sih sarankan lebih baik tidak level untuk sell stop dipasang langsung ya. Kalau kita sell stop di sini baru open langsung kena SL. Biasanya SL kan di atasnya sini kan, di atasnya high sebelumnya. Baru kena open sell langsung dibawa naik kena stop loss ya. Nah, ini lebih baik kita menunggu closing candle ya. Kalau ini kan kita lihat sudah dia di bawah bergerak tapi di belum closing candle, dia langsung di reject ke atas ya sama buyers. Nah, kita jangan langsung ambil open sell di sini. Jadi lebih baik kita konfirmasi untuk closing candle-nya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, mungkin saya nanya. Nih, sering kali nggak sobat trader kalau wah udah lewatin low sebelumnya, sell gitu ya. Langsung sell di sini. Ya, siapa yang sering kali begitu, sobat trader? Ada nggak? Jadi udah lewat level support, udah lewat level low sebelumnya, langsung sell. Baru sell langsung minus. Bahkan kena stop loss. Siapa yang sering pernah dah, jangan sering ya. Siapa yang pernah begitu, sobat trader? Ya, sobat trader mungkin bisa ya sharing ya, berbagi informasi, pengalaman. Ini juga untuk mencegah hal yang pernah terjadi lagi, Pak ya. Iya, betul. Ayo sobat trader, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kalau salah nggak dihukum. Kalau salah nggak dihukum kok. Ya, ada nggak? Ada yang chat? Nggak ada yang chat juga. Ini chatnya bisa untuk semua kan? Bisa chatnya? Pak, bisa untuk semua. Oh, kian dibatasi. Oh enggak nih, nggak bisa ini ya. Oh bisa ya, ke host dan co-host. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, sobat trader semua. Ya. Oke, jadi nunggu konfirmasi ya, konfirmasi untuk closing candle ya. Banyak pola-pola yang tadi kita sudah bahas itu seringkali terjadi ya, berulang di market ya, seringkali berulang di market. Oke. Contoh atau mau dibahas pair apa yang mau dibahas? Silakan juga boleh, silakan. Contoh pairsnya apa yang mau dibahas? Misalkan euro atau Aussie atau gold atau oil ya. Boleh ya, silakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Kita mau bahas pola-polanya yang ada di setiap pair itu kalau sobat trader mau bahas. Atau yang masih udah ada open posisi mungkin bisa juga dibahas. Nah, silakan. Ini Pak Yudi ada dari Pak Rosi. Pak Rosi apa Ibu Rosi ya? Ya. Pak untuk pair gold katanya Pak. Oke, untuk pair gold ya, untuk gold ya. Oke, untuk gold nih saya ini dulu. Saya dulu gold. Tadi saya gold. Oke. Gold kita lihat di D1 ya. Oke, ini kalau kita lihat di D1 jadi kalau mau lebih sederhananya sebenarnya ada kita sudah ada di YouTube channel For Simple, itu cara baca candlestick paling mudah ya. Dari yang kita sudah bahas tadi kan lumayan ya, cukup banyak pola-pola pattern ya yang kita harus hafalin gitu ya. Ya sebenarnya nggak harus dihafalin semua, tapi ya dipahami ya boleh. Tapi sederhananya sebenarnya dari pola-pola itu kita bisa lihat dari pergerakan sederhananya, walaupun kita nggak hafal nama-namanya, ya kita bisa lihat dari pola yang misalkan swing low-nya dan swing high-nya lebih sederhana ya, lebih sederhana. Contoh seperti ini ya, contoh seperti ini kalau di gold di D1-nya secara D1 ini polanya ini cenderung untuk naik ya, karena ini adalah low-nya, kemudian ketika dia turun bentuk low dan kemudian dia naik seperti ini ya, ini dia closing candle di atas high bearish candle sebelumnya. Jadi ini sudah konfirmasi swing low, jadi cenderung untuk naik
untuk gold ya. Jadi gold ini cenderung naik ya, cenderung naik. Jadi kalau naiknya kemana? Ya naiknya kalau kita lihat ya kenaikannya itu kita bisa pakai tambahan indikator yang sering sobat trader gunakan juga boleh ya, atau mau pakai misalkan Fibonacci, dia kalaupun retrace kemana boleh juga ya. Jadi kalau ini cenderung naik, kita mau tambahkan misalkan Fibo boleh juga ya, atau indikator yang Bapak Ibu sobat trader pakai boleh. Karena ini cenderung naik, berarti dia cenderung ke arah mana ya, ke arah level-level Fibo ini ya. Jadi kalau dia naik, kita lihat dia ketahan, ditambah lagi tambahan tadi resisten trendline, berarti dia cenderung naik ke arah misalkan ke Fibonacci retracement 618 seperti ini. Ya, jadi gold masih cenderung naik ke arah 1829 ya, 1829. Gold saat ini cenderung naik ke 1829. Jadi Bapak siapa tadi nanya? Pak Denny? Pak Rosi. Ya, Pak Rosi. Ya, 18. Jadi cenderung naik ke 1829. Jadi kalau misalkan ada open buy, bisa TP di 1829 untuk gold. Ya, juga nanti Bapak Ibu bisa juga lihat juga video-video yang ada di YouTube channel Forex Pro. Ini juga kalau ada juga di sini level-level area ininya apa namanya, support ya, support kuat. Misalkan kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini misalkan ini level support kuat seperti ini ya, kita kalau itu area ya, area kita bisa pasang kita pasang misalkan ya, ini dari sini ya, dari support ini ya, ini area support kuatnya seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat ketika dia naik dan turun, ini kan kenaikannya cukup tinggi ya, tinggi seperti ini. Kalau dia turun kembali ya, maka ini menjadi level-level support ya, level support. Jadi kalau kita lihat di sini dia ketahan di level-level support. Di sini ada rejection yang kuat ketika dia nyampe level tersebut di sini kan. Ya, dia ada rejection yang kuat. Ditambah lagi konfirmasi di sini adalah konfirmasi swing low ketika dia closing candle di atas high bearish sebelumnya. Jadi dia cenderung kuat untuk naik ya, kuat untuk naik. Untuk gold ya, terdekatnya berarti di 1829 kenaikannya. Oke, ada lagi selain gold? Silakan. Ya, ini masih dari Pak Rosi, Pak. Ya. Beliau menanyakan apakah metode ini digunakan untuk time frame daily atau bisa di time frame yang kecil. Oh, boleh. Ya, boleh aja. Tapi memang time frame yang lebih besar itu cenderung lebih kuat gitu ya. Jadi kalau mau konfirmasi pergerakan harga, ya boleh aja dari time frame yang lebih kecil, mau dari M1 boleh, M5, tapi sampai semakin ke kanan semakin kuat gitu ya. Semakin ke kanan semakin kokoh gitulah ya. Jadi kalau kita mau dari M1 boleh juga, tapi semakin ke kanan semakin kuat. Jadi kalau kita lihat di sini di D1-nya aja sudah seperti ini polanya. Jadi polanya kuat untuk naik ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai di time frame lebih kecil, kita jangan lawan, yaitu dia cenderung naik. Berarti kita di time frame lebih kecil bagaimana peluang untuk ambil posisi open buy. Misalkan di M15 gitu ya. Di M15 kita tambahin lagi. Tadi kan misalkan polanya di D1 udah jelas. Ini kan di D1 polanya aja udah terbentuk di tanggal ini kan, di closing candle ketika di tanggal 16 Desember ya. Jadi tanggal 17 kita sudah bisa action sebenarnya untuk buy gitu ya. Di tanggal 17 ya. Ya memang ada floating dulu, tapi ini kan daily ya. Kalau kita mau lebih konfirmasi lebih lagi kecil pergerakannya, berarti di tanggal 17 kita siap-siap lagi dikecilin, misalkan ketika ada konfirmasi swing low di setelah tanggal 17 ya. Setelah tanggal 17, misalkan setelah tanggal 17 di mana? Ya, kita lihat di sini. Kita kecilin. Setelah tanggal 17. Ini kan 17 di sini ya. Nah, ini 17. Atau di time frame yang lebih kecil misalkan H1 ya.
satu dulu. Oke, 17 kan di sini kan mulainya kan 17. Si 17 ya. Kita nggak langsung untuk open buy karena tadi sudah di secara daily itu konfirmasi swing low. Nah, kita misalnya menunggu untuk dia turun dulu membentuk konfirmasi swing low di time frame yang lebih kecil ya. Contoh, ya kan dia turun nih, ini kan belum ada konfirmasi swing low, belum ada ini semua karena dia masih di closing candle, masih di bawahnya. Bearish candle sebelumnya nih masih belum semua, belum sampai di sekitar, nah di sini belum, di sini sih belum. Nah, di sini baru dia konfirmasi di sini. Nah, di sini kita bisa untuk open buy gold. Ketika dia closing candle di sini di time frame H1, kita bisa buy gold di next candle ya. Karena ini konfirmasi di sini yang ini ya. Ini low-nya. Ini low-nya, ini bearish candle sebelumnya, dia sudah closing candle di atasnya di sini. Nah, kita bisa open buy di sini. Ya, jadi ini level baik untuk kita open buy gold di area sini. Itu time frame lebih kecil. Atau mau lebih kecilin lagi, karena ini sudah konfirmasi, berarti kita siap-siap buy di sini. Kita bisa kecilin lagi, boleh aja ya. Kita bisa siap-siap berarti di sini buy lagi ya. Buy, kecilin lagi di M15. Nah, jadi udah di sini kita langsung lihat di sini dia sudah turun di low-nya. Ini belum ada konfirmasi, memang konfirmasinya di sini. Ya, ini semakin konfirmasi di time frame yang lebih kecil di M15. Nah, di level-level ini kita bisa untuk open buy juga ya untuk gold. Jadi masih cenderung kuat naik untuk gold ya. Itu ya Pak, semakin kecil semakin kecil. Ini kalau mau tambahin support lain juga boleh di sini. Oke, ada lagi mau dibahas, silakan. Ya, ini masih dari Pak Rossi juga. Ini beliau bilang, Pak, itu kan ada candle hammer ya, bukannya pembalikan arah, tolong arahannya. Mungkin bisa diperjelas Pak untuk yang pair yang mana? Atau di time frame berapa tadi? Buat Pak Rossi. Ya, silakan. DDI time frame daily. Daily mungkin. Ya, untuk daily katanya Pak. Ya. Gold daily. Gold daily sepertinya Pak. Ini maksudnya yang ini. Yang ini ya, candle ini. Iya. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau udah konfirmasi itu konfirmasi kalau di daily kan Pak, ya di daily ini memang konfirmasi untuk kita untuk buy. Ya, tapi memang tetap kita standby untuk ada pullback-nya. Ya, kalaupun kita open buy di sini, memang stop loss yang paling disarankan tentunya di bawah low ini, secara daily ya, secara daily di bawah low ini kan. Karena kan nggak bisa di bawah low ini karena ini pondasinya. Ini di bawah low ini, jadi stop loss-nya di sini. Stop loss di bawah sini. Mana ya? Di sini ya. Stop loss-nya. Oke, take profit-nya adalah di level high sebelumnya ya. Take profit-nya di high sebelumnya di sini ya, di yang gede ini yang di atas. Kita hijau ini. Tebelin. Nah, ini take profit-nya, stop loss-nya ini. Nah, memang kalau pergerakan selalu ada koreksi ya, selalu ada pullback ya, jadi kita harus standby dalam hal itu ya, jadi jangan kita deket-deket untuk kita tipis-tipis untuk level stop loss-nya ya. Ya, itu nanti bisa kena stop loss dulu, kemudian baru naik lagi sesuai dengan arah kita ya. Jadi kalau contoh seperti ini, ya ini kalau kita dikecilkan ini di D1, ini belum tentu dia akan balik ke bawah ya. Contoh seperti ini ya, karena dia belum kalau kita lihat di sini cenderung kuatnya di D1-nya memang dia cenderung naik ya. Kalaupun ada pullback ya kita bisa kembali tambahkan. Kalau dia retrace ya secara ini pola ini kita bisa lihat kita kemana ya, kita tambahin, kita tebelin
Nah, kalaupun dia nanti pullback dulu ya, dia cenderung ke arah mana? Ya, dia cenderung ke arah sini nanti. Kalau si gold, jadi kalau memang kita mau lebih aman, memang tunggu pullback, buy limit di bawah ya, buy limit di bawah. Jadi kita bisa misalkan buy limit di sekitar level yang dekat-dekat support trendline ini ya, di dekat-dekat support trendline ini ya, misalkan di sekitar level Fibonacci retracement 618, misalkan di 1776. Jadi kita bisa buy limit di 177 ya. Buy limit di 177 ya, targetnya boleh yang 1829 boleh, atau high sebelumnya yang ini sebelumnya boleh juga. Ya, tapi poinnya adalah ini secara daily ini cenderung untuk naik ke arah 1829. Ya, nanti bisa sama-sama dipantau. Ya, bisa juga nanti kita bahas diskusi di grup Telegram Forex Info Community atau Premium ya. Ini kita bisa bahas. Jadi nanti kita lihat pergerakan selanjutnya hari ke depan ini ya, gold cenderung naik ke 1829 ya. Oke. Baik, Pak Rossi, mungkin semoga ini menjawab Pak ya. Penjelasan dari Pak Michael Yudi semoga menjawab dari pertanyaan Pak Rossi. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari saudara semua. Ya. Sebelum kita akhiri webinar kita pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, sobat trader. Jangan malu-malu sobat trader, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Ya, kalaupun sobat trader malu-malu untuk bertanya di sini, sobat trader bisa bertanya di grup Telegram Forex Pro Community dan Premium ya Pak Yudi ya. Yes. Jadi di sana nanti sobat trader bisa dengan leluasa menanyakan apa saja, sampai mungkin gimana cara deposit juga diajari Pak ya. Iya. Jadi ya kita bisa diskusi di grup Telegram Forex Pro Premium ya. Kalau sobat trader udah serius trading ya langsung aja join di grup Telegram Forex Pro Premium ya. Jadi kita diskusi lebih detail di situ ya, bisa dari pagi, siang sampai malam ya, bisa diskusi tentang trading ya. Oke. Oke Pak Yudi, ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Karena memang udah sering trading mungkin Udah sobat sering trader trading, ini. Pak, ya. Ya pola-pola ini sering dilihat. Baik sobat trader semuanya, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya atau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita dapat menyudahi webinar kita pada malam hari ini. Dan di sini kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Michael Yudi yang mengangkat tema pola ini selalu berulang, dan memang selalu berulang chart pattern ini, yang pastinya sangat informatif ya, dan bermanfaat untuk sobat trader semua, karena saya rasa cukup jelas apa yang dijabarkan oleh Pak Yudi pada malam hari ini. Kalaupun memang masih ada yang belum jelas, kembali saya ingatkan sobat trader bisa bertanya di grup Telegram Forex Pro Community dan Forex Pro Premium. Untuk bergabungnya sobat trader bisa bertanya ke tim yang membawa sobat trader semua di acara webinar ini, dan untuk grup Telegram Premium seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sobat trader hanya perlu mendaftar dan membuka akun di Java Global Futures. Jadi nanti sobat trader akan diarahkan untuk bergabung di grup Premium Forex Pro Community. Kami ingatkan lagi sobat trader, jangan lupa untuk kembali hadir di acara webinar Forex Pro Community dan Java Global Futures yang akan hadir setiap 2 minggu sekali pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya pada hari yang sama, hari Selasa, jam 8 malam. Untuk informasi selengkapnya, mungkin sobat trader bisa bertanya dengan tim kami juga ya. Terima kasih atas kesediaan
waktu dan kehadiran Sobat Trader semua di acara webinar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi sangat bermanfaat dan menambah ilmu untuk Sobat Trader semuanya. Sekali lagi, webinar ini kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Salam Salam profit. profit. Global Futures satu lelang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Pro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Pro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Pro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Pro.